Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya amalan-amalan seorang hamba menjadi sempurna. Kita bisa hadir ke rumahnya Allah ini murni sejatinya, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah berfirman di dalam kitab sucinya Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Seandainya kamu bersyukur, pasti ku tambah nikmat itu. Tapi sebaliknya, apabila kamu kufur nikmat, inna adabi lasyadid, cepat atau lambat yang turun adalah azab Allah. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, jamaah Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah, kami sampaikan terima kasih kepada Takmir Masjid Al-Huda, Bapak Haji Hamim. Juga kami sampaikan terima kasih kepada saudara kita Al-Ustadz Darwis. Afwan, kadang-kadang lupa ya, padahal teman akrab beliau. Juga kepada imam kita Ustadz Khofar Aziz yang kami hormati, Bapak Haji Dwi yang kami hormati, Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah dari rumahnya Allah seperti pagi hari ini, yang di situ dipelajari ayat-ayat suci Al-Quran, dibacakan firman-firman Allah, dipelajari apa yang ada di dalamnya, kecuali Allah akan menurunkan 4 keutamaan. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan as-sakinah, ketenangan, ketentraman, kedamaian, kelegahan hati. Karena di dalam ayat yang lain, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyak mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Yang kedua, wa khasyiyatuhumur rahmah. Allah akan meliputi kita dengan rahmatnya. Dan yang ketiga, wa hafathumul malaikah. Kita akan dikerumuni oleh para malaikat, yang antum mengetahui bahwa makhluk yang tidak pernah berbuat dosa adalah para malaikat Allah. Mereka adalah makhluk-makhluk yang tunduk patuh dan
mereka mendoakan kita, orang-orang yang menimbah ilmu agama. Otomatis doa para malaikat ini lebih dikabul oleh Allah ketimbang doa kita. Karena doa kita ini kadang-kadang masih terhandle. Masih banyak maksiat yang kita lakukan. Masih banyak dosa-dosa yang kita kerjakan, kadang tanpa terasa, kadang kita ketahui bahwa itu dosa, tapi masih melakukan saja. Tapi tidak usah khawatir, di situ ada para malaikat yang mendoakan kita. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullah fiman indah. Allah menyebut di antara makhluk-makhluk Allah yang terbaik, para malaikat, tapi di situ ada manusia yang kumpul di masjid-masjidnya Allah. Allah menyebut kita. Sebetulnya siapa sih kita ini? Kita ini hanya makhluk lemah yang Allah katakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia ini dalam keadaan susah payah. Tapi di situ Allah menyebut kita. Kenapa kita disebut? Karena kita kumpul-kumpul di rumahnya Allah mempelajari agama Allah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Darwis bahwa topik atau judul pada kesempatan pagi hari ini adalah nikmatnya berbagi. Kita mengetahui bahwa nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita ini tidak bisa dihitung dengan jari. Bahkan alat komputer yang paling ampuh sekalipun untuk menghitung nikmat dan rahmat Allah, kita tidak mungkin akan sanggup menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan di dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Antum bisa rasakan sendiri. Pertama, Allah memberikan nikmat kepada kita berupa iman, Islam, sunnah. Ini satu kenikmatan yang tidak ada tolok bandingannya. Yang kedua, Allah memberikan nikmat kepada kita berupa kesehatan. Kemampuan untuk melangkahkan kaki ke rumahnya Allah menimbah ilmu agama. Yang kita tahu, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menimbah ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalan orang itu menuju surga. Kemudian yang ketiga adalah nikmatnya waktu luang. Kita bisa menyempatkan, padahal hari Ahad ini kebanyakan orang lencer. Orang pesiar kemana-mana. Orang punya agenda sendiri. Harus ke sana, harus ke pantai selatan misalnya, ke mana ini, pecak, Watu Pecak. Ini yang lagi marak. Kemudian Utama Raya yang ada di dekat Bondowoso sana. Biasanya orang berkumpul luar biasa. Kapan? Hari Ahad. Tapi kita alhamdulillah berkumpul di rumah dari rumahnya Allah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, sewaktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Sesampai di kota Madinah, apa yang beliau pesankan kepada masyarakat pada waktu itu? Di antaranya supaya mereka berbagi, supaya mereka punya kepekaan sosial seperti yang kita jalani sekarang ini, bahwa saudara-saudara kita yang berada di lereng Gunung Semeru
terdampak musibah yang cukup berat. Konon ceritanya 2.900 kakak. Antum bisa bayangkan, harus rata dengan tanah. Antum, padahal kita tahu anggaran negeri ini nggak cukup, Pak. Tapi subhanallah, dengan kita mau berbagi, bahkan saya ini terkagum-kagum ya, melihat relawan, para muhsinin, orang-orang yang punya keteguhan dalam agama, mereka datang ke sana tanpa dibayar. Sebagian dari Jakarta, sebagian dari Bekasi, sebagian dari Sidoarjo, dari Probolinggo, dari tempat-tempat yang jauh. Bahkan ada yang dari Malaysia datang untuk melihat dari dekat apa musibah yang diderita oleh saudaranya. Karena kita ini innamal mu'min ikhwah fa aslihu dzata baina akhwaikum. Kita ini adalah bersaudara. Karena itu perbaiki persaudaraan di antara kamu. Nah, kami tidak menuduh mereka itu melakukan beragam kemaksiatan, walaupun memang iya, tapi bagaimanapun mereka adalah saudara kita. Mereka adalah bagian dari kita. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang berbagi? Dan ingat ya, Allah ini akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Antum coba biasakan, Pak, kalau Anda dalam hidup ini tidak mungkin akan lurus terus, akan tenang terus, akan tidak ada masalah terus. Tidak. Antum tidak selalu bertabur bunga di kanan kiri. Antum akan mengalami problem, permasalahan diri, permasalahan rumah tangga, permasalahan di masyarakat, permasalahan ekonomi, kompleks pokoknya. Tapi begitu Anda mau berbagi, Allah mau tahu kepada Anda. Naam, kami urut saja apa yang disampaikan oleh Nabi ketika sampai di kota Madinah. Beliau mengatakan, ayyuhan nas afsus salam wa ad'imut ta'am wasilu arham wasallu bil laili wan nasu niyam. Wahai manusia, tebarkan kedamaian, berikan makan kepada mereka, sambung hubungan silaturahmi, dan jangan lupa sholatlah di kala malam pada waktu orang-orang sedang tidur. Jaminannya tadkhulu jannata bisalam. Kamu akan masuk ke dalam surga tanpa ada hambatan sedikit pun. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Dari rincian hadis ini ada 4 yang harus kami tampilkan. Yang pertama, kita dianjurkan untuk menebar kedamaian, menebarkan salam. Kemana saja kita berada, kapanpun kita ada, di situ ada saudara kita sesama muslim, ucapkan doa. Assalamualaikum warahmatullahi. Mudah-mudahan keselamatan dan berkah dari Allah atas kamu. Mereka pun akan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling mendoakan. Kenapa? Karena dalam Islam kita dianjurkan untuk bersatu dan dilarang bercerai-berai. Dan ada satu obat yang sangat mujarab dari penyakit jiwa manusia ini, entah itu kedengkian, kebencian,
nggak senang kepada orang lain, coba ucapkan salam dengan ikhlas. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Dabba ilaikum da'ul umam qablakumul baghdha'u wal hasad wal baghdha'u hiyal haliqah wa laysat haliqatasy sya'r walakin haliqatud din. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Ala adullukum ala say'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afsus salam bainakum." Telah terjangkit penyakit orang-orang dulu menjalar kepada orang zaman sekarang, yaitu penyakit benci dan penyakit dengki. Subhanallah, kebencian ini merupakan haliqah, kedengkian merupakan haliqah, pencukur, bukan pencukur rambut, tapi pencukur agama. Dan kamu tidak akan masuk ke dalam surga sebelum kamu beriman. Dan kamu tidak akan beriman sebelum kamu berkasih sayang di antara kamu. Kemudian Nabi mengatakan, "Maukah aku tunjukkan kepadamu satu amalan? Apabila kamu praktekkan, timbul rasa kasih, rasa sayang di antara kamu." Apa itu? Afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kamu. Ketika kami bergabung dengan para relawan yang ada di sana, di lereng Gunung Semeru, yang pertama dari Al-Ummahat, kelompok dari Bekasi, dari Jakarta. Subhanallah, kita tidak kenal sama mereka, tapi seperti saudara. Mereka menghormati kami pun menghormati mereka ini. Dan kami minimal ya, walaupun sedikit ilmu kami sampaikan kepada yang terdampak khususnya. Kemudian para relawan untuk menata hati agar mereka punya kepekaan dan keikhlasan. Apa yang kita bisa? Sebetulnya saya pribadi ini tidak ada apa-apanya dengan orang-orang yang dari Jogja, apalagi dari Malaysia. Mereka datang tanpa dibayar. Kalau saya cuma nyabrang Embong saja ya, dari Lumajang ke. Sementara mereka ini jelas nilainya lebih tinggi. Tapi mereka Masya Allah saling afsus salam bainakum, saling menebarkan kedamaian di antara mereka. Subhanallah. Yang penting, karena banyak orang yang mengucapkan salam ini tidak sesuai dengan syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kadang menambah, mengurangi. Ada salam-salam aneh. Padahal itu tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kalimat Assalamualaikum wa alaikunnah wa barakatuh. Siapa yang mengajarkan seperti itu? Enggak ini bisikan setan. Enggak ini anjuran setan yang berkedok agama. Allah karim. Padahal salam yang benar itu ada 3 tipe ya, yang dipraktekkan oleh Nabi. Dan itu hendaklah kita dengarkan. Ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat, tiba-tiba seorang sahabat mengucapkan salam, ringan salamnya, Assalamualaikum. Begitu Nabi menjawab, Nabi mengatakan absurun, pahala orang itu 10. Kemudian gak lama datang orang kedua mengucapkan salam lebih sempurna lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah Nabi menjawab, Nabi mengatakan pahala orang itu 20.
Gak lama datang orang ketiga mengucapkan salam paling sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi menjawab, di hadapan para sahabat beliau mengatakan, pahala orang itu 30. Artinya apa? Semakin sempurna salam yang kita ucapkan, otomatis semakin besar pahala yang bakal kita terima. Karena itu tebarkan salam. Dan Anda nggak usah pilih-pilih, Pak. Oh, itu tutup golonganku, nggak usah, wes. Oh, itu orang pasar, nggak usah. Oh, itu wong kantoran, nggak gelem kayak salam kok tambah. Bukan seperti itu. Kita masuk pasar, masuk kantor, ketemu seseorang, asal identitas orang itu Islam, ucapkan salam. Dan ikhlaskan ketika mengucapkan salam. Itu hati menjadi adem. Di samping apa? Rahmat Allah turun di situ. Seperti yang disebutkan di dalam satu riwayat, ada seorang sahabat ini masuk keluar pasar tujuannya bukan untuk berjual beli. Umumnya orang masuk pasar ya otomatis ya, karena kita punya kepentingan, atau tuku tempe kayak, atau tuku kelotok kayak. Indah. Ini ada keanehan, tapi ini yang benar juga, bukan disalahkan. Para sahabat yang lain melihat orang ini datang ke pasar hanya mengucapkan salam. Istilah orang sekarang ketemu orang jual tahu, assalamualaikum. Datang lagi ketemu orang jual kangkung, assalamualaikum. Ketemu orang jual ayam potong, assalamualaikum. Pokoknya yang jelas dia sampai keluar pasar hanya mengucapkan salam. Mungkin untuk kita, aneh macam-macam. Itu di antara para sahabat ya, untuk mengumpulkan pahala. Kenapa? Karena bekal kita ini harus cukup loh Bu. Lek panjenengan boten cekap, nanti akan bermasalah di akhirat. Kalau masalah dunia ini mungkin bisa kita atasi. Atau seandainya tidak kita atasi, tidak sanggup kita atasi, masalah sepele, wong dek donya Pak. Wong susah ada batasnya. Orang seneng pun ada batasnya. Tapi kalau susah akhirat, sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mereka luar biasa mengucapkan salam kepada semua orang, termasuk ketika kita goes, ketika kita jalan di alun-alun, ketemu assalamualaikum. Apa sih beratnya kita mengucapkan salam? Tapi ada manusia yang aneh tidak mau mengucapkan salam. Dia tidak menyempatkan ladang pahala di situ. Subhanallah. Nah, cuman di situ ada aturannya ya. Salam Nabi menyatakan yusallimu raqib alal masih wal masih alal qaid wal qalil alal kasir. Hendaklah memberi salam orang yang berkendaraan kepada pejalan kaki. Pejalan kaki memberikan salam kepada orang yang duduk-duduk. Dan yang kelompok sedikit memberikan salam kepada kelompok yang lebih besar. Cuman jawabannya Pak, tidak usah kabeh waalaikumsalam, cukup dengan satu orang sudah mencukupi. Tapi seandainya kita mengucapkan membalas salam dengan serempak boleh. Tapi seandainya satu orang yang sudah menjawab, ini sudah terwakili. Itu agama yang mudah ya, subhanallah. Karena itu Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat, ayyul islami khair, manakah Islam yang terbaik? Maka Nabi menjawab, qala tud'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Orang Islam yang terbaik, orang Islam sebetulnya baik, tapi ada yang terbaik. Siapa mereka? Orang yang suka berbagi. Orang yang memberikan makan kepada orang lain. Kemudian yang kita bicarakan ini
mereka yang mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Ayo coba ini dipraktekkan ya di rumah kita. Begitu kita masuk rumah, mboten enten tiange, tetap ucapkan salam walaupun rumah kita sendiri. Karena di situ ada makhluk-makhluk Allah, mungkin jin-jin atau makhluk halus yang lain, kita ucapkan salam. Setelah itu baru kita masuk. Naam, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tud'imut ta'am. Ketika sampai di Madinah, ternyata Nabi menganjurkan agar kita mau berbagi, memberikan makan kepada orang yang lapar. Karena itu ada hikmah ya, di samping musibah yang ada di negeri tercinta ini, Covid misalnya, yang berkepanjangan walaupun sekarang sudah mulai reda, belum selesai Gunung Semeru meletus, belum selesai NTT gempa, belum selesai banjir di Jakarta merendam mungkin ribuan rumah. Di beberapa tempat subhanallah, bahkan tidak jauh dari sini di Jember ada gempa. Dan mungkin walaupun kita tidak mengharapkan, ini Gunung Semeru masih batuk-batuk, masih erupsi dan masih membahayakan. Allah karim. Maka kita dianjurkan untuk berbagi tud'imut ta'am. Karena itu paling wajib bagi kita menata hati kita, memberikan makan kepada sesama, mereka adalah saudara kita. Ikhlaskan, jangan karena sok, karena ingin tampil sebagai pahlawan, jangan. Apa kita ini? Allah menyatakan dalam Al-Quran, innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberikan makan kepada mereka ini liwajhillah, semata-mata karena Allah. Kami tidak mengharapkan jaza, balasan dari yang bersangkutan. Wala syukura, dan kami tidak mengharapkan syukran kasir. Enggak. Jazakumullah khair. Itu baik, tapi kami tidak mengharapkan itu. Tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Tetap kadang-kadang kan ada orang yang kurang berterima kasih ya. Kita memberi, orangnya diam. Ndak muni matur nuwun, ndak apa. Sudah biar orang itu, kita ini bermuamalah kepada Allah. Jarno wes. Yang penting kita bisa berbagi. Ini hal yang patut untuk kita praktekkan dalam kehidupan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya bena Adam, in tabdulal fadla khairul lak wa in tumsikahu syarrul lak. Wala tulamu ala kafaf wabda' biman ta'ul wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Wahai anak Adam, kalau engkau punya kelebihan, hendaklah kamu berbagi. Itu lebih baik ketimbang kamu tahan. Tapi dahulukan orang yang menjadi tanggungan. Jangan engkau bantu sana, bantu sini, keluargamu terbengkalai. Bukan itu maksudnya. Yang didahulukan siapa? Wabda' biman ta'ul. Keluarga kita. Di situ ada istri kita, ada anak kita, ada kerabat kita yang tidak mampu, berbagi dengan mereka. Dan tangan yang di atas itu lebih baik ketimbang tangan yang di bawah. Yang di atas memberi. Kadang-kadang ya, Masya Allah ya, seperti kemarin yang kami ikut ke sana, daerah Sumber Mujur ini, dari Sidoarjo, bawa bantuan, orangnya semua sudah datang, ternyata berlebih. Ini ya bagaimana ini? Lebih, kamu semua sudah dikasih uang, tiap orang, bayangkan, anak kecil pun kasih uang, orang dewasa kasih uang, yang punya anak 3 tetap kasih uang, semua. Di samping
Di samping mungkin mainan di situ yang perlu untuk menghibur anak-anak. Di samping mungkin sarung, mukena, alhamdulillah, luar biasa. Itu ternyata masih lebih. Itu kita simpan. Apa? Karena pasca gempa ini masih berkepanjangan. Seperti yang tadi disebutkan oleh Ustadz Darwis ya. Untuk pembangunan jembatan saja tidak cukup 1 tahun saya kira. Kalaupun ditafsirkan 1 tahun, mungkin sampai 2-3 tahun. Karena anggaran negeri ini sudah mulai kering, Pak. Tapi dari muhsinin, Masya Allah, mereka mau berbagi. Ayo coba, itu praktekkan. Ya walaupun tidak banyak ya, kita ini bukan orang kaya, tapi kita mau berbagi, supaya Allah berbagi kepada kita. Wabda wiman ta'ul wal yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik ketimbang tangan yang di bawah. Kenapa? Karena as-shadaqatu burhan. Sedekah ini tanda bukti keimanan. Antum ya, mohon maaf ini. Bagaimana bisa masuk surga kalau Anda cereket? Kalau Anda bakhil? Kalau Anda tidak mau tahu kepada saudara sesama muslim. Di Al-Huda alhamdulillah disiapkan ya untuk dana erupsi. Terutama yang kami kagum dengan para ibu-ibu ya. Kami melihat mereka ini sebagian jadi relawan wanita, Masya Allah. Satu hal yang luar biasa. Dan itu kita teruskan ya, menurut kemampuan kita. Saya enggak, Ustadz kita menang apa enggak? Kita berusaha. Karena apa? As-shadaqatu burhan. Sedekah ini tanda bukti keimanan. Bahkan Nabi menyatakan, ma min yaumin yusbihul ibad illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tidaklah seorang hamba berada di waktu pagi kecuali 2 malaikat turun. Luar biasa. Turun untuk apa? 2 malaikat turun saling mendoakan. Doanya kepada orang-orang yang berinfak supaya Allah beri ganti. Gantinya bisa di dunia, bisa di akhirat, atau dua-duanya. Jangan khawatir. Supaya Allah memberikan ganti keberkahan. Mungkin tidak diganti dengan harta ya. Tapi Allah mengganti dengan kesehatan yang kita rasakan sekarang. Mengganti dengan waktu luang. Mengganti kita bisa ke sana, bisa ke situ. Alhamdulillah. Wa yaqulul akhar. Sementara malaikat yang satu berdoa, ya Allah, timpahkan kebinasaan kepada orang yang afrit, kepada orang yang medit, kepada orang yang tidak mau berbagi. Ayo Pak, tidak apa-apa ya, walaupun kita ini balik-balik sedekah, tidak apa-apa. Itu bukan untuk kepentingan orang lain hakikatnya, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Bahkan saya terkagum-kagum dengan seorang ibu yang kami tidak berani menyebutkan ya. Dia menginfakkan, dia buka warung. Yang kemudian dia niat untuk menyedekahkan makanan ini kepada pengungsi dari Gunung Semeru. Tiba-tiba datang orang mau membeli. Sudah habis. Lah itu. Oh ini untuk pengungsi. Padahal dia mau dapat uang ini. Tapi dia tidak. Niatnya tidak dirubah. Tetap ini infak untuk kepentingan saya nanti di akhirat. Ini saya titip ya Allah, selamatkan saya di akhirat. Seakan-akan seperti itu. Memang tidak semua orang sanggup loh Pak. Ayo kepingin dulu aku sampean misalnya. Sampean buka warung ya, mohon maaf. Tiba-tiba sudah warungnya sepi mungkin. Sudah siap, mau siap ternyata
ada erupsi yang ada di Gunung Semeru yang harus kita berbagi dengan mereka. Sudah. Tiba-tiba ada orang datang, tuku 50 kotak. Coba bayangkan berapa ratus ribu itu. Dan bukan berarti orang kaya, dia memerlukan uang. Tapi sudah, niat kita tidak berubah tetap. Ternyata besoknya laris luar biasa. Ini sebagai ganti dari Allah di dunia. Apalagi nanti di akhirat. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, terutama kepada ibu-ibu ini. Nabi ini pernah ceramah ya, di hadapan para sahabat. Kemudian Nabi melangkah ke tempat ibu-ibu. Tasaddaqna, supaya engkau bersedekah. Karena aku melihat kebanyakan di antara wanita ini menjadi penghuni api neraka. Mereka langsung bersedekah. Karena itu kita memberikan motivasi ya kepada relawan yang mungkin dia payah dari jauh. Sudah tidak dapat apa-apa, payah, kesel, lesu, utuh turu. Tapi itu semua bisa dikalahkan. Dia bersedekah mungkin dengan tenaganya, dia bersedekah dengan hartanya. Subhanallah. Maka dia akan mendapatkan naungan yang pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Begitu disebutkan dalam satu hadis, warajulun tasaddaqta bisadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lama simaluh ma tunfiqu yaminu. Ketika Nabi menceritakan tentang orang yang mendapat naungan Allah dari 7 kelompok ini, 7 manusia super ini, Nabi mengatakan di antaranya orang yang bersedekah dengan tangan kanannya seakan-akan tangan kirinya tidak melihat. Ayo Pak, itu coba dipraktekkan ya, bukan saya berarti ahli sedekah, Mbak, belum apa-apa ya. Kita ini kadang-kadang merasa masih medit, terus terang aja. Tidak ngomong-ngomong liya. Mungkin kita mau berbagi tapi titik. Tapi ya tidak apa-apa timbang tidak sama sekali. Kalau iki enggak, sampean titik paling apa arti? Tidak berarti. Jangankan sedekah kerupuk saja untuk di sana ada nilai tersendiri. Apalagi sedekah dengan uang 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu. Ada orang yang bersedekah sampai 5 juta, 10 juta. Nah, kemudian fadilah berikutnya bahwa orang yang berusaha untuk mau berbagi, itu Allah akan mencabut kebakilan pada dirinya. Malah saya terus terang aja ada beberapa wanita yang saya sendiri kagum, orang ini hebat ya. Kok iso, kok mampu. Kadang gelangnya dilepas. Iki wong punya kepentingan. Ini orang kesusahan, biar melunasi hutang, bismillah sudah. Ada orang seperti itu. Kalau kita tidak mau. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu jalan keluar. Apa kata Allah? Wa may yuqassuha fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terselamat dari kebakilan dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa yang beruntung? Mereka yang mau berbagi. Ini mumpung ada musibah ya, bukan mumpung ya. Artinya ini ada ladang amal. Ini kan terus-terusan, Pak. Tapi aneh ya, subhanallah. Ketika belum ada musibah ini, musibah Covid, musibah erupsi Semeru dan yang lainnya, itu orang pada bakhil semua. Iya. Walaupun tidak semua ya, tapi sedikit yang bersedekah. Tapi sekarang antum tahu, dengan adanya Covid ini hikmahnya besar. Ada itu yang dicentol-centelkan itu apa? Iya, apa itu?
Yang dicentelno iki lho, kok iso lali yo? Di dekat di jemuran sedekah. Ada jemuran sedekah, bukan hanya di sini, di mana-mana. Di Kiai Muksin, di sana. Dan orang-orang, mohon maaf, tukang-tukang beca enggak perlu khawatir, aduh ya apa aku enggak oleh duit, enggak apa-apa. Ada makanan yang sudah disiapkan. Bahkan di masjid ini Al-Huda siap untuk Jum'ah Barokah. Mereka makan semua. Dulu kan enggak ada nih Pak. Betul ente. Yang ada ngelompokno duit Pak Teris. Termasuk saya ngelompokno duit. Nah, saiki alhamdulillah. Ditegur oleh Allah. Kamu harus bersedekah. Nah. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa Allah mengatakan kepada surga Aden. Apa yang dikatakan oleh surga? Surga mengatakan qalaha inni haramun ala kulli bakhilin wa munafikin wa riya. Aku ini haram dimasuki oleh 3 kelompok manusia. Ingat ya, bahwa surga ini ngelepeh, tidak mau dimasuki orang yang punya 3 karakter. Maka kita harus jauhi. Yang pertama, ala kulli bakhilin, orang yang medit. Ini surga tidak gelem, langsung ditutup, tidak mau, tidak boleh masuk. Sopo wong medit, aduh, tidak. Karena itu mohon maaf kalau sampean cari jodoh, Pak, delok dhisik medit apa ndak? Lek medit wis aja wis. Golek gawe engko sampean. Iya, istri jadi sengsara nantinya. Iya. Suami medit Allah kabur. Walaupun tampan, walaupun kadang-kadang bagus akhlaknya, tapi medit, naudzubillah. Summa naudzubillah. Golek gawe, Pak, temenan. Sampean loro kabeh kok lek ketemu wong medit. Iya. Sebab apa? Utai dimangan maneng. Jijik ya. Kemudian siapa? Wa munafikin. Bahwa surga ini ditutup bagi orang munafik. Orang yang berwajah 2. Dzal wajhain alladhi haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Mereka punya 2 muka. Mereka menusuk dari belakang, menggunting dalam lipatan. Menjegal kawan seiring, mereka ini berbahaya. Karena itu kita lihat orang-orang yang tidak semua ya di atas, ini banyak orang-orang seperti itu. Bahkan ini membahayakan negeri tercinta ini apabila dihuni oleh orang-orang munafik. Kemudian yang ketiga, waria, orang yang riya, dia tidak ikhlas. Karena itu orang yang tidak ikhlas besok pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka siapa? Mereka yang tidak ikhlas. Karena Allah tidak butuh. Inna ahna suraka anisyirk, kata Allah, aku ini tidak butuh kepada orang-orang yang berbuat riya. Aku akan serahkan semuanya. Minta kamu, falyadlub sawabah. Minta kamu pahala kepada orang itu. Orang itu ditutup oleh Allah, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, waktu saja yang membatasi kita. Kita sudah masuk jam 7 pas. Tadi jam 7, 15 atau 20? Ya, sekitar 15. Karena itu sebelum kami tutup dengan doa, mungkin ada yang perlu ditanyakan oleh para jamaah, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, silahkan, ada waktu 15 menit. Nah, belum ada
Nah, nah, ini ada 2 pertanyaan sebetulnya ya. Akan kami jawab secara singkat. Yang pertama, orang yang berbagi otomatis dia akan mendapatkan satu keuntungan. Bahkan Allah akan melipat gandakan apa yang kita keluarkan. Dari 10 menjadi 700, dari 700 bahkan bi khairi hisab, tergantung dari keikhlasan. Kemudian Nabi sendiri pernah menyatakan khairun nas. Sebaik-baik manusia ini siapa sih? Apa yang paling ganteng? Apa yang paling langsing? Apa yang paling cantik? Bukan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia kalau sudah bermanfaat kepada orang lain. Kalau tidak manfaat untuk apa? Mati saja, untuk apa? Hanya jadi biang kerok di masyarakat. Tidak enak, harus kita bermanfaat. Apa yang kita mampu ya? Kita mampu dengan ilmunya, kita mampu dengan tenaganya, kita ngoli tidak apa-apa. Kita misalnya, wah tidak ada pekerjaan ini, ya apa lagi? Tak nyaponi masjid ya. Ada nilai. Apalagi sampai mau berbagi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, orang yang tidak mau berbagi, bagaimana? Itu sebetulnya kami sebutkan tadi. Bahwa yang pertama, surga ngelepeh. Yang kedua, orang itu dibenci oleh Allah. Dibenci oleh manusia. Jangankan manusia, kucing sekalipun ya melihat orang medit ini niteni. Oh, iki wong medit, langsung meong, ayo percuma dari kayak apa-apa. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang mau berbagi itu akan mendapat naungan Allah yang pada waktu itu tidak ada naungan Allah. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Selanjutnya, orang yang tidak mau berbagi dia akan kepanasan nanti. Karena seseorang itu berteduh sesuai dengan sedekah yang dikeluarkan. Bahkan Allah menyatakan lan tanalul birra, tidak akan mencapai albir, kebaktian yang sempurna sebelum engkau menafkahkan apa yang kamu cintai. Kita lihat penghuni surga yang sudah disebutkan oleh Nabi 10 orang terbaik setelah nabinya ya. Itu ternyata enggak ada yang medit, Pak. Semua loman. Yang mungkin kita bukan ukuran kita, tapi mereka luar biasa. Mau berbagi. Bahkan mereka melebihkan orang lain. Aduh, enggak nutut sudah kalau kita. Mereka seperti itu. Sebaliknya, seperti yang ditanyakan oleh Abu Muhammad tadi, kalau orang tidak mau berbagi, ya bagaimana dia bisa selamat nanti di akhirat? Dia akan celaka. Begitu saja. Ada lagi? Ya. Mana ini ibu-ibunya ini kok menenggap ini? Ayo, silakan. Tidak menghindari? Iya. Oke. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita menghindari riya? Yang pertama harus dengan ilmu. Karena orang tanpa ilmu tidak tahu, dikira dia berbuat baik. Alhamdulillah Ustadz, saya tadi malam sholat malam sejak jam 1 sampai menjelang subuh. Ada orang seperti itu. Karena dia kurang berilmu. Kenapa dia sampai mengucapkan seperti itu? Karena tipis keilmuannya. Dia sekedar untuk riya. Dan tanpa terasa kadang-kadang, Bu, aku ndelok sampean kok koyok lesu apa lho. Aku iki yo sampean kudu weruh lho, tak kandhani sampean. Supaya ngerti, aku iki setiap jam 1 mesti tangi. Iki contoh yang terbaik yo, saya ini orangnya. Subhanallah, riya ini. Tidak kerasa memang. Satu itu. Bagaimana kita bisa menghindari riya? Pertama, harus berilmu. Kita tahu nanti. Begitu terbesit hati kita mau riya, oh jangan dulu ini. Tidak benar ini. Kita langsung menata hati.
Kemudian yang kedua, supaya kita terhindar dari riya, berdoa. Napa niku tungane? Barang siapa yang bisa menjawab, ayo coba tak kasih hadiah, tapi hadiahnya nanti ya, saya tidak bawa hadiah. Doa untuk antisipasi, jangan sampai riya. Apa itu doanya? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wis dah, mungkin tidak tahu ya. Tapi ya saya tidak meremehkan ya. Mungkin ibu-ibu saking saking tawaduknya tidak mau jawab. Tidak apa-apa sudah. Kami berikan hadiahnya bukan umroh ya, saya tidak mampu. Umroh dewe tidak mampu. Oke. Itu doanya ya, Bapak Ibu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari riya. Padahal saya tahu bahwa itu riya. Dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari perbuatan riya. Padahal saya tidak tahu ternyata itu perbuatan riya. Karena apa? Riya ini digambarkan oleh Nabi seperti seekor semut yang berjalan di waktu malam gelap gulita. Dengan mikroskop pun tidak kelihatan. Jangankan semut ya. Antum lihat ya, ketika ada lava yang mengalir dari Semeru sana. Saya pernah tanya kepada orang yang kena musibah. Ya napa Pak panjenengan? Aduh Ustaz, ini naudzubillah, saya ini keluar dengan keluarga dengan nyetir mobil. Lampu ini tidak bisa tembus. Weteng dedet, udah ketok apa-apa. Tapi karena dia punya feeling, ini jalannya dia. Langsung dia keluar seret dengan membawa keluarganya. Di situ ada istrinya, ada beberapa anak. Mungkin ada kerabatnya yang juga ikut. Ini begitu muterit terjadi lava panas yang mengakibatkan rumah-rumah terendam. Dia selamat dengan keluarga dan mobilnya. Mobilnya tak lihat mewah. Subhanallah. Semuanya tidak ada. Mungkin BPKB-nya nggak ada. Kan BPKB mungkin di rumah ya, tapi entah. Seperti itu. Ini kata Nabi, riya ini lebih tersembunyi ketimbang semut hitam berjalan di atas batu yang hitam. Maka kita dianjurkan dua hal ini. Dengan ilmu, yang kedua dengan banyak berdoa. Hafal apa enggak ini ibu-ibu ini doanya? Hah? Oke, mungkin ada lagi? Alas, kurang satu. Cukup. Ya. Nah, cukup ya. Mungkin dari ibu-ibu ada ganjelan mungkin. Apa? Wis. Wah, masya Allah ya ibu-ibu ini. Wis pintar-pintar ini rupanya. Nah, alhamdulillah. Oke, relawan ini. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak perlu sampaikan bahwa narasumber pekan depan adalah Al-Ustaz Khalid Saifullah LCMA dari